Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharkan, bisa dipanggil Yasser, NIM 19060105 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang aliran sisi penawaran sesuai silabus yang diberikan. Poin yang pertama itu tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Menurut Harold Melchior dan Thomas Millet tahun 1983, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Feldstein dari Harvard University dan Michel Bashir dari Stanford University. Kelompok ini menekankan perlunya intensif pajak dalam memicu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah penawaran atau jumlah tabungan. Kelompok radikal adalah suatu kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi dari penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dan pajak. Kelompok radikal pada intinya mengajukan dua preposisi. Yang pertama itu pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dan pajak akan meningkat. Yang kedua, program pemotongan pajak memberikan dampak positif dan meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Kelompok ini diwakili oleh Arthur Laffer dan George Goulder. Baiklah, yang selanjutnya itu yang B, perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Dalam mengatasi masalah ekonomi, kubu Keynesian lebih menguasai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara itu, monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan moneter yang kontraktif atau konservatif. Namun, keduanya sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Aliran sisi penawaran percaya bahwa yang harus diberi perhatian utama bukan segi permintaan, seperti yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris, melainkan sisi penawaran. Moto kerja aliran sisi penawaran lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang penuh daripada mencoba menekankan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja penuh sangat besar artinya bagi pemikir-pemikir aliran sisi penawaran. Moto kerja sisi penawaran, pakar-pakar sisi penawaran lebih meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh pada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja penuh sangat besar artinya bagi pemikir-pemikir sisi penawaran. Usaha mengatasi inflasi dan pengangguran oleh sisi penawarannya itu dengan program penurunan pajak, turunnya taraf pajak akan menambah gairah investasi yang mendorong peningkatan dalam produksi. Perbedaan dari Keynesian ialah angka analisis. Keynesian menggunakan jangka panjang dengan memproduksikan pendek, sedangkan sisi penawaran dengan jangka panjang dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh
dan perubahan teknologi. Sisi penawaran mirip dengan monetaris, cenderung menggunakan jangka panjang. Penggunaan kebijaksanaan ekonomi yang tidak suka kebijaksanaan ekspansif, dan keduanya kembali meleruk teori klasik yang ditinggalkan Keynes dan pendukungnya. Persamaan pandangan isi penawaran dengan ajaran klasik antara lain, yang pertama dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi. Keduanya menekankan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi menggunakan pendekatan yang sama dan mendorong kurva Agreva ke kanan. Yang ketiga, dalam memperbaiki perekonomian. Robert A. Mandel sebagai pelopor dasar ekonomi sisi penawaran. Mandel menawarkan penggunaan kedua kombinasi kebijakan uang ketat untuk membendung inflasi. Berkat kebijaksanaan kombinasi fiskal, moneter disarankan Mandel menyangkut stagflasi secara berangsur-angsur dapat diatasi serta kontribusinya dalam meletakkan dasar bagi teori yang mendasari kebijakan praktis dalam perekonomian terbuka. Peragangan internasional. Poin yang selanjutnya itu yang C, program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Kebijakan yang dilancarkan negara penghasil minyak yang tergantung dalam OPEC telah mengguncang perekonomian Amerika Serikat dua kali. Yang pertama tahun 1073 sampai 1974 yang menyebabkan harga minyak naik 4 kali lipat. Akibat guncangan dan pada posisi penawaran tersebut, barang-barang harga menaik dan inflasi melambung. Kedua goncangan ini membuat orang output pada guncangan yang terjadi pada sisi penawaran yang didorong oleh kenaikan biaya. Jika dunia penawaran bergeser ke kiri, output berkurang dan pada saatnya yang bersamaan harga melambung. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional atau sekaligus membuka kesempatan kerja dan menekan inflasi antara lain. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk rajin menabung. Yang kedua, menurunkan tingkat pajak. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk lebih berani mengambil risiko dalam berusaha. Yang keempat, mendorong mobilisasi angkatan kerja. Yang terakhir itu mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja pada sektor real. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya Muhammad Yazarkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.